Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli macam curahan nikmatnya. Di antaranya walhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu taman dari taman-taman surga dalam rangka kita beramal soleh menuntut ilmu agama. Ini merupakan nikmat yang besar yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua hambanya. Maka tidak ada kalimat yang patut kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla melainkan syukur kita. Semoga dengan syukur kita kepadanya ta'ala, nikmat-nikmat yang telah Allah ta'ala berikan kepada kita, Allah tambahkan nikmat tersebut menjadi lebih banyak, menjadi lebih barokah, menjadi lebih bermanfaat lagi untuk kita semuanya. Allahumma amin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kemudian tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan untuk teladan kita, panutan kita, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad. Thayyib, barakallahu fikum jami'an. Sebagaimana biasanya, mari kita lanjutkan kembali belajar bersama kita, yaitu masih seputar ayat-ayat perdagangan di dalam apa? Al-Quran. Kita masuk selanjutnya, tibalah kita sekarang pada surat Fatir, ayat yang ke-29 sampai 30 yang akan kita pelajari insyaallah. Silakan dibuka mushafnya, ya, baik itu mushaf ataupun ya aplikasi Al-Quran yang ada pada Android masing-masing, atau ya kalau yang pakai iPhone ya di iPhone-nya kan seperti itu. Ayat surat Fatir ayat 29 sampai 30. Surat Fatir ayat 29 sampai 30. Sudah, Pak? Yang belum kita tunggu. Sambil nunggu boleh itu diminum ya. Boleh ya, Pak ya? Ini boleh. Bismillah. Sudah semuanya? Ini belum, ini Mas. Ini Mas. Sudah? Ayat 29 sampai 30. Baik. Mari kita baca, semoga bacaan kita mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan pahala yang berlipat di sisinya. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah
Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور إنه غفور شكور. Hati-hati di situ tanwin, domah tanwin ketemu shin ya. Ikhfa ha, kiki kita tahan 2 rakaat. Ghafurun syakur. Taib, Allahumma arhamna bil Qur'anil azim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam 2 ayat ini, innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca kitab Allah, wa aqamus salah, dan mereka menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan dari apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, sirraw wa alaniyah, baik itu secara secara sembunyi, wa alaniyah, ataupun di dalam berinfak secara terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Liwaffiyahum ujurahum, dan agar supaya Dia Ta'ala menyempurnakan untuk mereka ujurahum, pahala-pahala mereka, wa yazidahum min fadlih, dan Dia Ta'ala tambahkan untuk mereka dari karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Dia Ta'ala zat yang maha pengampun lagi maha mensyukuri. Barakallahu fikum jami'an. Ikhwa fillah wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, di dalam tafsir dijelaskan ya, ringkasan tafsir Ibnu Katsir, yukhbiru ta'ala an ibadihil mu'minin. Pada ayat 2 ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang hamba-hambanya yang beriman. Alladzina yatluna kitabahu wa yu'minuna bih, yaitu hamba-hambanya yang membaca kitab-kitabnya, membaca apa? Kitabnya, yaitu Al-Quran, wa yu'minuna bih, dan mereka apa? Beriman dengannya. Karena sudah kita tahu bahwasannya Al-Quran, kitab suci kita ini, kalamullah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan untuk kita semuanya ini adalah untuk kita imani, untuk kita apa? Imani isinya, dan untuk kita amalkan sebagaimana nanti insya Allah dalam faedah ayat akan kita pelajari hak-hak Al-Quran itu apa saja.
wa ya'maluna bima fihi min iqamatis shalah, dan mengamalkan apa yang ada di dalam kitab tersebut, di antaranya apa? Iqamis shalah, menegakkan apa? Salat, wal infaq, dan juga berinfak dari apa yang Allah rezekikan kepada mereka, baik infaknya secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Bi annahum yarjuna tijaratan lan tabur, dan bahwasanya mereka mengharapkan perdagangan yang tidak ada ruginya. Ayarjuna thawaban indallah, maksudnya apa? Mereka mengharapkan pahala dari sisi Allah, ya kan? La budda min husulih, yang mana pahala tersebut pasti mereka dapatkan. Walihadza qala ta'ala, oleh karena itu Allah Ta'ala menyaut di dalam ayat selanjutnya, liwafiyahum ujurahum, dan agar supaya Dia Ta'ala menyempurnakan untuk mereka pahala mereka, wa yaziduhum min fadlih, dan Allah tambahkan ya apa? Dari karunia-Nya, dari karunia Allah, ya, wa yazidahum min fadlih, Allah tambahkan kembali karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Allah sempurnakan untuk mereka pahala dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah lipat gandakan ya dengan tambahan yang tidak mereka sangka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha pengampun lidzunubihim, terhadap dosa mereka, syakurun, dan zat yang maha mensyukuri liqalilin min a'malihim, karena sedikitnya amalan mereka, ya kan? Itu diantara tafsir ringkas dari apa? Surat Fatir ayat 29 sampai ayat 30. Tapi barakallahu fikum jami'an. Faedah-faedah ayat di sini kami bawakan ada kurang lebih 9 faedah, ya, 9 faedah dari 2 ayat yang kita baca yang kaitannya masih dengan tema perdagangan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, di dalam ayat 29 surat Fatir tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca apa? Kitabullah, fihi bayanun anna min hukukil Qur'an tilawatah, bahwasanya pada ayat tadi ada penjelasan di antara hak Al-Qur'an itu adalah apa? Al-Qur'an dibaca, ya. Sebagaimana kita itu juga memiliki kewajiban yang harus kita tunaikan kepada keluarga kita. Keluarga kita punya hak, berarti hak itu harus kita tunaikan. Berarti kita memiliki kewajiban, ya. Hak keluarga ya kita nafkahi, kan gitu. Manakala kita tidak menunaikan hak mereka, berarti kita apa? Berdosa, ya. Hak orang tua adalah kita apa? Berbakti kepada mereka. Manakala kita itu tidak apa? Menunaikan hak mereka, berarti kita berdosa. Hak seorang suami adalah ya istri taat kepada suaminya, maka tatkala tidak ditunaikan haknya, berarti kita berdosa. Sama pada ayat tadi Allah menerangkan di antara hak Al-Qur'an adalah apa? Membacanya. Sehingga seorang muslim itu tidak boleh belas sama sekali tidak apa? Membaca Al-Qur'an. Berlalu pada dirinya berbulan-bulan belas tidak pernah apa-apa baca Al-Qur'an, ya kan? Nah, itu berarti dia tidak menunaikan hak apa? Al-Qur'an. Lu kan Ustaz, saya sholat, alhamdulillah kita itu apa? Mengerjakan sholat, sehingga sedikit banyak di dalam kita baca Quran itu apa Pak? Di dalam kita sholat itu kita baca apa? Al-Qur'an. Tetapi mari kita itu di dalam membaca ayat-ayat tersebut, surat-surat tersebut, sekaligus kita niatkan kita itu menunaikan haknya apa? Al-Qur'an, yaitu dibaca. Karena kata para ahli ilm, hak Al-Qur'an itu ada berapa? 4. Hak Al-Qur'an ada berapa? 4. Yang pertama adalah an yuqra bihi, ya, dibaca. Sehingga manakala kita belum bisa membaca Al-Qur'an, maka wajib untuk apa Pak? Belajar membaca Al-Qur'an. Sehingga alhamdulillah kita setiap Selasa ya ada pengajian, diantaranya adalah dengan kami, maka saya kami usahakan kita itu di dalam kita ngaji ya sedikit banyak kita baca apa? Al-Qur'an, ya kan? Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang itu sudah banyak sekali ya kita itu dimudahkan oleh Allah untuk belajar apa? Membaca Al-Qur'an, tahsin dan seterusnya.
baik itu offline ataupun apa? Online sudah, masya Allah ya, di mana-mana sudah ada, sehingga tidak ada lagi alasan besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa baca apa? Al-Qur'an. Ya kan? Seperti itu. Karena sudah banyak sekali ya. Belajar baca Al-Qur'an online bisa, nanti lewat telepon ya kan, suruh baca, dibenerin, seperti itu. Apa tadi? Dibaca. Hak yang kedua adalah apa? Wa an yutadabbara bihi, ditadaburi. Hak yang kedua apa? Ditadaburi. Jadi Al-Qur'an kita itu setelah kita baca, kita tadaburi, ya kan? Hukum membaca Al-Qur'an adalah ya, seseorang muslim itu ya, dia itu harus membaca Al-Qur'an. Maka belajar membaca Al-Qur'an ya adalah sebuah keniscayaan, harus dia upayakan. Ya, sebagaimana misalnya sholat itu diantara syaratnya adalah apa? Menutup aurat. Oleh karena itu manakala seseorang dia itu tidak memiliki sesuatu untuk menutup auratnya kecuali dengan membeli, maka membelinya itu jadi apa? Jadi wajib, ya kan? Seperti itu. Karena apa? Karena ya sesuatu yang mana harus ditunaikan dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya juga ikut apa? Wajib. Ma la yatimu ya al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban yang mana kewajiban ini tidak bisa ditunaikan kecuali dengan perantara sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain ini hukumnya ikut jadi apa, Pak? Wajib, seperti itu. Selanjutnya, ma'asyiral mukminin, hak yang selanjutnya apa itu setelah ditadaburi Al-Qur'an itu? Ya, sebagaimana firman Allah, afala yatadabbarunal Qur'an. Mengapakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Am ala qulubihim aqfaluha, ataukah hati mereka sudah dikunci? Hak yang ketiga adalah wa an yu'mal bihi, dan apa? Diamalkan. Oleh karena itu Ibnu Katsir tadi mengatakan ya, alladzina yatluna kitabahu wa yu'minuna bihi wa ya'maluna bima fihi. Ya, beliau mengatakan yaitu orang-orang yang membaca kitab Allah, Al-Qur'an, mengimaninya dan apa? Mengamalkannya. Berarti hak Al-Qur'an yang ketiga itu diamalkan. Ya, bukan hanya ya dibaca, lebih dari itu adalah apa? Diamalkan. Oleh karena itu kata para ulama, semua ayat dan semua hadis yang kaitannya dengan apa itu? Dengan keutamaan orang itu belajar Al-Qur'an, manakala itu semua bermuara pada apa? Amal. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, ya kan? Lah mengajarkannya ini semuanya bermuaranya pada amal. Apalah artinya orang itu membaca Al-Qur'annya baik tapi amalannya jauh dari apa? Al-Qur'an, ya kan? Karena besok di hari kiamat Al-Qur'an itu hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an itu menjadi hujjah yang akan menolong kita atau hujjah yang akan menuntut kita. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Hak yang terakhir adalah apa? Al-Qur'an itu diajarkan. Al-Qur'an itu apa? Diajarkan kepada orang lain. Hak yang pertama kita baca, hak yang kedua kita tadaburi, ya, hak yang ketiga kita amalkan, hak yang keempat kita apa? Ajarkan kepada orang lain, seperti itu. Oleh karena itu ya kalau bisa jangan sampai kita itu bisa baca Quran tapi anak kita bisa baca Qurannya sama apa? Orang lain, ya kan? Lebih utama, lebih sempurna manakala anak kita itu belajar Qurannya sama apa? Kita sendiri. Kalau misalnya ya biasanya itu sama orang tua malah apa? Wis apa itu namanya udah apa? Corone ngono wis tamblek ya. Wis tamblek karena setiap hari apa? Ketemu. Ya enggak apa-apa sama guru-guru yang lain, tapi kita di rumah kita mutabaah sehingga kita punya andil. Mutabaah itu coba sampai mana ya dibaca, kita ikut mutabaah, kita ikut andil. Jangan sampai kita cul seperti itu tok, ya kurang baik. Ya maksudnya itu kurang sempurna, ya kan? Ya kurang
sempurna, ya kan? Sempurna ya kita yang ngajari seperti itu. Oleh karena itu kita perhatikan syuruh para ulama itu hafal Qur'annya sama siapa? Bapaknya, sama siapa? Kakeknya, ya kan? Seperti itu. Nah, maka kita juga berusaha seperti itulah. Bagaimana Ustaz? Saya baca Quran saja masih apa? Gak pleguk misalnya. Jadi kita belajar dulu karena faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak bisa apa? Memberi, ya. Wis le kowe wae sing sinau. Bapak wis kasep. Ya. Bapak wis kasep. Kowe wae sing sinau, wis sinau maca Quran sing apik. Bapak wis kasep, ya. Nggak ada ceritanya seperti itu. Mengapa urusan dunia kita tidak ada kata kasep, tapi kalau kita belajar agama sudah apa? Kasep, kan gitu ya. Ya nggak ada. Ayo Rini tak ajari gawe bakso, wis rasa aku wis kasep iki. Nanu tak ajari gawe mie ayam, wis rasa aku wis kasep. Kowe wae sing nom-nom wae. Nya lah kowe terus ngopo? Aku tak turu wae. Nggak ada kayak gitu. Pasti kita itu wah aku kok pengen apa? Kita belajar. Ya belajar. Dan sesuatu itu kalau kita itu sungguh-sungguh dan kita itu berminat pasti kita bisa. Ada sebuah cerita, ya. Dia itu bukan faknya, karena faknya dia itu ngajar. Faknya dia apa? Mengajar. Tetapi dia itu bertekad dan ingin, ya kan? Apa itu? Memplafon kamarnya. Pertama rumahnya, ya kan? Dia ingin memplafon apa? Rumahnya tersebut. Akhirnya dia berguru kepada kepada ibaratnya itu sesuatu yang sangat-sangat terkenal, ya kan? Yaitu apa? YouTube. Ya, dia cari itu channel, ya. Kebetulan tidak saya sebut channelnya, ya kan? Itu cara melapor, ya jaringannya yang dibeli ukuran berapa, komplit semuanya di situ. Ya dia ulang lagi, dia lihat, dia ulang lagi peralatan, dia ulang terus. Ada kira-kira dia ulang berapa ya? 20 kali mungkin ada. Dia lihat, dia komparasikan dengan channel yang lain. Oh ini lebih ngirit, ya kan? Terus akhirnya apa? Dia nekat, ya beli jaringan, kemudian membeli apa? Peralatannya, dia beli bur, dia beli macam-macam yang dia beli, ya. Kemudian paku baja dan seterusnya, ya dia kerjakan. Bisa nggak? Bisa. Hasilnya bagus nggak? Ya lumayan. Dia selesaikan selama 2 pekan. Terus datang tukang, wah lumayan ini ya. Ini kalau saya sehari jadi ini. Ya kan? Ini sehari jadi. Dia kerjakan 2 pekan karena ya nyambi kan, ngajar sih mulai sidik-sidik kan gitu, pasang dulu jaringannya. Bisa. Ya, kok bisa ngomong saat long praktek kok. Kan? Saya sendiri praktek, ya kan? Seperti bisa. Ya itu kan kalau pelapon PVC itu kan tinggal kayak Lego itu loh, Pak. Tinggal ditoto saja itu ya. Sementing kerangkanya jadi nanti terus dibur, ya kan? Terus kok pojok angel lagi ya, nanti ada tutorialnya pojokan nih piye carane, ada semuanya komplit itu ya. Pas mbah YouTube in kuntum la ta'lamun, tanya aja urusan dunia ini, tanya ke YouTube itu apa tutorial apa saja ada. Bahkan saya gimana tutorial madang itu namanya makan pisang itu ada. Yang itu loh pakai garpu ya Allah ya kan komplit bisa. Maka kalau urusan dunia kayak gitu ya ndak ada kasep. Masalah Bapak agama ya, aku kasep reso maca Quran, itu kitanya saja yang malas untuk apa Pak? Belajar. Itu yang pertama. Jadi hak Quran dibaca, maka kita tunaikan hak Al-Quran. Faedah yang kedua, fadlu iqamatis shalah wal amru biha wa annaha laisat bimujarradil fi'li. Ya, keutamaan apa? Menegakkan sholat, karena dalam ayat tadi dikatakan innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholat. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah dan menegakkan sholat. Sehingga apa? Keutamaan menegakkan sholat, dan pada ayat di atas kita diperintahkan untuk menegakkan sholat. Yang perlu diingat apa? Wa annaha laisat bimujarradil fi'li. Yang namanya menegakkan sholat bukan semata mengerjakan apa? Sholat. Ingat loh, beda mengerjakan sholat dan menegakkan apa? Sholat.
Fala budda min tawaffuri syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Maka dinamakan menegakkan sholat itu wajib, ya, komplit di dalamnya. Apa itu? Syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan wajibnya, baru dinamakan apa? Menegakkan sholat, ya. Lebih sempurna wabil idhofati sunaniha, ditambah lagi lebih sempurna adalah komplit apa Pak? Sunahnya ala sabilil kamal, ya. Jadi minimal 3 syarat, rukun, wajib. Sempurna lagi kita kompliti apa? Sunnah sholat, itu baru dinamakan menegakkan apa? Sholat, ya. Jadi di situ, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqamus shalah, bukan wa fa'alus shalah. Ya, kalau yang sudah belajar bahasa Arab, wa aqamu, dan menegakkan sholat. Berarti ada nilai plus, tidak hanya sekedar menegakkan. Lidza amara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-musi'a sholatuhu bil i'adati linuqsanin fi arkaniha. Oleh karena itu Nabi perintahkan orang yang buruk sholatnya untuk apa? Mengulangi sholatnya. Ya, karena apa? Ada kekurangan di dalam rukunnya. Ada seseorang sholat, lalu setelah sholat dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu diperintahkan kepadanya, sholli fa innaka lam tusolli, kamu ulangi sholatmu, kamu itu belum sholat. Lalu dia sholat lagi. Setelah selesai sholat dipanggil Nabi lagi, sabdanya sama, sholli fa innaka lam tusolli, sholat lagi, engkau itu belum sholat. Dia sholat lagi, ya kan? Kemudian apa? Dipanggil oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholli fa innaka lam tusolli, kamu sholat, ulangi sholatmu, kamu itu belum sholat. Apa kata dia? Ma uhsinu ala hadza, wahai Rasulullah, aku tidak bisa lebih baik lagi dari ini, sholatku seperti ini. Lalu diajari baginda Nabi, di antara rukun sholat itu adalah apa? Tumak ninah, karena dia kehilangan tumak ninah. Dia sholatnya cepat. Sholatnya apa? Cepat. Plek. Assalamualaikum. Nah, mungkin seperti itu, cepat. Ya, itu dia belum mengerjakan sholat. Ya, maka apa? Dia semata hanya belum menunaikan sholat, hanya semata mengerjakan gerakan-gerakan apa? Sholat, sehingga diperintahkan oleh baginda Nabi untuk mengulanginya. Karena sholat itu adalah munajat antara hamba dengan siapa? Rabbnya. Sehingga ya di situ ditetapkan rukun-rukun, syarat-syarat, rukun-rukun, dan wajib-wajibnya, ya kan? Sebagaimana wong duwe gawe saja ada apanya, Pak? Ada apa? Wong duwe gawe itu loh, Pak. Corone ini ada rukunnya, ya. Pertama itu wedang, ya. Lalu adu wedang. Habis itu nanti apa? Sop. Habis itu apa, Pak? Ya, makanan utama. Habis itu apa? Ditutup dengan es. Nek wis metu es berarti rampung, mesti bar itu apa? Pulang, kan gitu kan? Nah, itu sama. Ya, kalau kehilangan satu, ya pasti akan cacat, akan ada gotang. Nah, sama. Manakala tidak dipenuhi syaratnya atau rukunnya atau wajibnya, berarti dia belum menegakkan sholat. Lebih sempurna bila komplit sama apa? Sunnahnya. Itu ya. Jadi faedah yang kedua, di dalam kita menegakkan sholat, dan itu merupakan perintah Allah, harus ya dengan komplit rukun-rukun, syarat dan wajibnya. Faedah yang ketiga, fadlul infaqi was shadaqah. Keutamaan apa? Infak dan sedekah. Karena dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu. Berarti ini menunjukkan keutamaan infak dan sedekah, ya. Rawa asy-Syaikhan, Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Apa itu? Qala Allah taala berfirman. Berarti ini hadis apa ini? Hadis apa? Qudsi. Anfik ya bna Adam, anfik ya bna Adam, unfik alaik. Ya kan?
Anfik ya bena Adam, unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya aku akan berikan infak kepadamu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah perintahkan di dalam hadis tersebut kita untuk berinfak. Jangan khawatir apa yang kita infakkan akan mengurangi harta kita, tidak. Allah akan memberikan kepada kita apa? Infak. Huwa makna qaulihi azza wa jalla. Ini adalah makna firman Allah azza wa jalla, kata Imam Nawawi. Qala Imam Nawawi, huwa makna qaulihi azza wa jalla. Hadis di atas adalah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kamu infakkan, maka Allah yang akan menggantinya. Ya, sehingga banyak sekali ya, kita itu dengar kisah-kisah orang yang dia lillahi ta'ala berinfak, tahu-tahu dia mendapatkan rezeki yang tidak dia sangka. Suatu ketika ada teman saya, ya, dia itu masuk ke dalam salah satu minimarket yang banyak tersebar, yang awalannya itu huruf apa? I atau A, yaitu kalau beliau cerita itu yang awalannya I. Ya, dia masuk di situ, lalu begitu keluar ada 3 anak. Ini bukan malaikat, ini asli anak. Dan saya ketemu orangnya ya, 3 anak. Ya, yang dia itu, mohon maaf, pekerjaannya adalah apa itu? Ngambil rosok. Ngambil apa? Rosok. Ya, jangan kalau mubeng nanti ada. Jenengan tanya itu asalnya dari Banmati kalau dia pengakuannya 3 orang itu. Ya, pernah ketemu? Lah, itu berarti bukan malaikat ya kan, kita ketemu di mana-mana ya kan. Akhirnya dia iba kepada 3 anak itu, ya Allah, ya kan, ini anak cari apa? Ya, rosok, ya kan, seperti itu. Akhirnya dia, ya sini, masuk, suruh masuk, pilih, kamu ambil apa yang kamu mau ambil, ya kan. Ada yang ngambil roti, ngambil ini, namanya anak-anak kan. Ini lalu dibayar, udah pulang ya, terus disangoni, ya dikasih berapa nggak tahu, 1 orang dikasih berapa. Ya, akhirnya dia pulang ke rumahnya, ya kan. Terus suatu ketika dia apa namanya itu, ibaratnya ngisi pengajian. Bukan saya nih, ini bukan saya nih, teman saya, ya kan, ngisi pengajian. Lalu dia ada penyakit ya, di kakinya itu gatal. Nah, dilihat oleh jamaahnya, ya kan. Lalu setelah itu tahu-tahu nih Pak Ustadz, 1 juta. Dikasih berapa? 1 juta untuk berobat Pak Ustadz. Seperti itu. Dikasih berapa? 1 juta. Nanti jenengan pergi ke dokter ini, ditunjukkan dokter di spesialis di mana? Serenan mana itu yang gerogol itu loh Pak, Iim dan seterusnya itu deretan situ, apa nama, Serenggan ya. Nah, di situ ya dikasih. Wah, dia nggak nyangka lalu bilang ke saya, oh itu mungkin kamu apa ngasih apa 3 orang tadi, langsung dibayar kontan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu kalau ikhlas lillahi taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan apa? Mengganti. Beda ceritanya kalau kita niat infak biar nanti dapat apa? Biar dapat apa? Ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya belum tentu Allah apa? Memberikan. Kenapa? Karena niat kita sudah beda. Niat kita sudah apa? Beda. Ya, setiap hari kita itu ngasih sangu anak kita. Ya, setiap hari kita ngasih nafkah apa? Istri kita. Nyatanya alhamdulillah ya, setiap hari bisa nyangoni apa? Anak gitu ya. Punya utang ya, lama-lama juga apa lunas seperti itu. Ya itu mungkin karena kita ndak ada loh, ndak ikhlas nginfaki apa. Jangan nggak ikhlas, pernah nggak ikhlas nyangoni anak, ra ikhlas pernah nggak? Aku ra ikhlas loh le, nyangoni gue, enak kita ya. Kalau kepada anak, kepada ikhlas kita ya kan. Dan ini termasuk infak yang paling wajib itu nafkah kepada apa? Keluarga sendiri ya, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ya, faedah yang bisa kita pelajari ya, yang keempat berarti ya, annama indana kullahu lillahi, bahwasanya semua yang kita punyai itu adalah milik siapa? Allah. Kenapa? Karena tadi di dalam ayat Allah mengatakan wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka berinfak dari apa yang kami berikan rezeki kepada mereka. Berarti semua harta yang kita punya ini sejatinya milik siapa? Allah. Karena ini milik Allah, fala yajuzu atafakhuru wa takatsuru bil amwal. Tidak boleh, haram hukumnya kita itu tafakhur, membangga-banggakan apa Pak?
harta. Kemudian takatsur dengan apa Pak? Harta. Karena itu sejatinya semuanya bukan milik kita. Itu milik siapa Pak? Allah, ya kan? Sehingga banyak kita jumpai, ya kan, orang-orang yang hidup di dalam apa Pak? Kepalsuan. Di medsos dia orang yang kaya raya, ternyata semuanya apa Pak? Semuanya apa? Nyile. Semuanya apa Pak? Pinjem ya, mumpung di mana? Mumpung di Tawangmangu ngonten misalnya kan. Kelihatannya ya di dunia maya dia apa Pak? Orang yang berada di dunia nyata ternyata apa? Orang yang biasa-biasa. Sama. Oleh karena itu tidak boleh kita itu membanggakan harta yang kita miliki, sehingga apa? Alhaqumut takatsur. Ya, membuat kalian binasa. Apa at-takatsur? Membanggakan harta. Apa makna takatsur? Ya, takatsur itu maknanya apa? Apa enggak boleh kita itu mencari apa? Harta. Ibnu Abbas mengatakan, apa itu? Ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum jami'an, at-takatsurul amwal jam'uha min ghairi haqqiha. Yang dimaksud takatsur, memperbanyak, membangga-banggakan harta itu, kata Ibnu Abbas, jam'uha min ghairi haqqiha, yaitu mengumpulkan harta tanpa dengan haknya. Berarti kalau dengan hak boleh enggak? Boleh. Yaitu dengan apa misalnya? Berdagang, atau kita menjadi ya mendapatkan upah darinya, atau kita diberi boleh. Tetapi kalau tanpa hak, nah, itu yang namanya takatsur, yang besok akan membinasakan kelak di hari kiamat. Yaitu dengan apa? Misalnya, mohon maaf, korupsi yang tidak jeluk maaf ya. Maksudnya kita nyebut korupsi, mencuri, semua tidak berkah. Pasti akan menjadikan dia itu binasa, ya kan? Wasyadduha fil awiyah. Termasuk takatsur itu hanya menyimpan harta, menumpuk harta, itu juga termasuk yang apa? Akan membinasakan. Karena di dalam syariat kita, harta itu kalau bisa diapain? Diputer. Ya, kita infakkan, kita sedekahkan. Kalau tidak ya minimalnya kita buat untuk apa? Usaha. Andai kata kita simpan, kita niatkan besok untuk apa? Usaha, atau kita ingin belikan apa yang manfaat. Karena harta itu kalau hanya disimpan, tidak disedekahkan, diinfakkan, atau tidak diputar, maka dia tidak bermanfaat. Apakah orang yang menyimpan harta miliaran dia mendapatkan manfaat? Tidak. Justru dia itu potensi mendapatkan apa Pak? Mendapatkan apa? Madharat. Kan seperti itu ya. Tahun berapa saya lupa itu ya, juragan emas itu ya, dia apa Pak? Dirampok karena menyimpan apa Pak? Emas, seperti itu ya. Sehingga sangat-sangat berbahaya. Dalam Islam harta itu diinfakkan, kalau tidak diputar untuk apa Pak? Usaha, untuk kemaslahatan. Sudah kita pelajari, innallaha karihalakum thalathan, Allah membenci pada diri kalian 3 hal ya, qila waqal wa kasratus su'al wa idaatul mal. Qila waqal, kemudian banyak bertanya tanpa faedah, lalu idaatul mal, menyia-nyiakan harta hanya disimpan, harta tidak dimanfaatkan. Selanjutnya faedah yang selanjutnya yang ke-6 ya. Yang kelima, fadlu shadaqati sirran, keutamaan sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Li'annaha ad'a ilal ikhlas, karena sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu lebih bisa menjadikan kita ikhlas di dalam apa Pak? Bersedekah ya. Oleh karena itu ada kisah ya, ada orang ya bersedekah gandum, tidak diketahui siapa yang apa Pak? Bersedekah gandum tersebut. Setiap hari di depan rumah si fakir ada apa? Gandum. Dia bertahun-tahun tidak tahu siapa yang ngasih apa Pak? Gandum. Taunya kapan? Ketika berhenti gandumnya apa Pak? Tidak ada lagi di depan rumah. Ternyata Ali bin Husain ibn Ali, ya kan, cucu dari Ali bin Abi Thalib yang apa Pak? Bersedekah. Taunya dari mana? Di depan rumahnya tidak ada apa Pak? Gandum lagi, berbarengan dengan wafatnya siapa? Orang tersebut, yaitu Ali bin Husain ibn Ali, ya kan? Seperti itu. Baru ternyata selama ini beliau yang apa?
sodakoh, seperti itu, ya kan? Jadi keutamaan sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu adalah apa? Lebih bisa menjaga keikhlasan. Kenapa? Karena kita hidup di tengah zaman orang itu sedekah itu mintanya dia apa? Mintanya dia apa, Pak? Diumumkan. Ya, mohon maaf, kadang-kadang sedekah itu sebagai bahan apa, Pak? Konten. Ya. Tidak tahu kita niat yang ada pada apa hatinya, akan tetapi ya wallahu a'lam bis-shawab. Ya kan, seperti itu. Yang selanjutnya, selain sedekah dengan sembunyi-sembunyi, apakah dilarang sedekah dengan terang-terangan? Wa fihi fadlu shadaqah alaniyah. Akan tetapi dalam ayat tadi juga ada keutamaan sedekah apa, Pak? Terang-terangan. Loh, kapan itu? Idza salima minar riya. Jika dia selamat dari riya, wa nawa fi shadaqatihi tahridul akharin. Ya, dan dia meniatkan di dalam infak sedekahnya yang terang-terangan tadi memotivasi apa, Pak? Memotivasi apa? Orang lain. Ya, jadi syaratnya dua. Selamat dari apa, Pak? Riya, dan dia niatkan untuk apa, Pak? Memotivasi orang lain. Apakah ini pernah dilakukan para salaf? Pernah. Ya. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau ini sering ya bersedekah dengan nominal yang banyak, infak nominal yang banyak beliau lakukan apa, Pak? Terangan. Dikisahkan ja'a Utsman, ya, datang Utsman bin Affan kepada siapa? Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi alfi dinar fi thawbihi, membawa 1000 dinar di baju beliau, pakaian beliau. Nek basa Jawane di gembol. Berapa, Pak? 1000 dinar. 1 dinar itu 4/4 gram. Berarti 4/4 kali berapa gram? Yang kilo itu berapa itu? 1000 toh? Berarti 4 kilo 250 gram. 4 kilo seperempat. 4 kilo seperempat. Nggih? Apa itu? 4 kilo seperempat apa? Beras. Emas, ya. 1000 apa? Dinar dibawa di baju beliau begini, ya, fi thawbihi hina jahasan Nabi sallallahu alaihi wasallam jaisal usrah. Manakala Nabi membutuhkan biaya untuk tentaranya, jaisul usrah, ya, tentara kiri ini bahasa kita. Kenapa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam memberangkatkan tentara pada masa tidak punya apa, Pak? Tidak punya apa? Ibaratnya itu biaya untuk membiayai tentara tersebut. Qala fasabbaha fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawi berkata, ya kan? Apa itu? Bahwasannya Utsman, nek bahasa kita suntakkan itu apa? Utsman suntakkan tadi 1000 dinar itu ke pangkuan siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqallibuha. Nabi setelah disuntak itu tadi, lalu apa? Kayak kita loh, uang banyak itu lah. Ya, begini dicaruk-caruk, dibolak-balik seperti itu, ya kan? Lalu beliau bersabda, ma darra Ibnu Affan ma amila ba'dal yaum. Tidak ada yang bisa memadharati Utsman bin Affan apa yang dia amalkan setelah hari ini. Kita bayangkan 4/4 kalau 1 gramnya itu, ya, berapa sekarang antam itu, ya? 1.200. Ya, 1.400.000 ya, 1.200.000 antara itu. Hafal sekali ini, ya. Masya Allah, ini kolektor ini kayaknya. Ya, seperti itu. Ya, kita anggap 1000 saja misalnya. Kalau 1000 kali 4 berarti 4.000. 4.000 kali 1000 berapa? 4 miliar. Belum komanya tadi, ya. 4 miliar. Masya Allah. Ya, 4 miliar kerincing dia, Bapak, disuntak. Ya, 4 miliar, Bapak, kerincing disuntak. Masya Allah, ya kan, seperti itu. 4 miliar itu kalau uang kita itu ada 2.000, 4 miliar bagi 2.000 berapa, Pak? Banyak. 2 miliar. Banyak. 4 miliar tuh nolnya berapa? 9 loh.
dibagi 2000 berarti 2 nolnya 6. 2 juta ada 2 ribuan ada 2 juta. Ya kan? Seperti itu. 2 juta lembar. Kalau itu kerincing 1000-an berapa berarti? Kalau kerincing 1000-an dari 4 miliar berarti 4 juta. Ya 4 juta kerincing ini warungnya jenengan ini kebak ini. Selanjutnya ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum jami'an. Faedah selanjutnya yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak merugi. Ini menunjukkan apa? Kalau kita dagang di dunia itu bisa apa? Bisa rugi. Apa yang bikin rugi? Kadang-kadang kita tidak pinter dalam memanajemen apa Pak? Modal, ya. Batine ya ditukoknya apa Pak? Kebutuhan-kebutuhan yang apa? Tidak urgen, sehingga manakala barangnya habis, uangnya buh nyandi juntrunge itu, maka dia rugi kan seperti itu. Atau dia itu kulaan harga sekian dia jual sudah untung, arep nggo kulaan regane sing dikulak ya Bapak naik. Ya seperti teman saya, banyak sekali tuh temannya Ustaz. Banyak jenengan temannya banyak, masa saya tidak boleh temannya banyak. Dia itu bengkel. Dia itu apa? Bengkel. Saya ketika ganti ban, berapa nih Bu? Gitu kan. Ini Ustaz 90. Udah untung belum? Sudah Ustaz, sudah untung. Besoknya cerita kulaan harga bannya sudah apa Pak? Naik. Sehingga yang rumangsane kemarin itu apa Pak? Untung itu ternyata buntung. Tidak bisa untuk kulaan, dia kulaan harus tombok lagi. Ya, seperti itu. Tetapi kalau berdagang dengan Allah, itu perdagangan yang tidak ada ruginya. Dengan syarat apa Pak? Dengan syarat apa? Menjaga keikhlasan. Oleh karena itu faedah yang nomor 6, ahamiyatul muhafadzah 'alal ikhlas fi jami'il amal. Pentingnya menjaga keikhlasan di semua apa Pak? Amal. Dan sudah kita pelajari, menjaga ikhlas itu kemudian ketika dan apa Pak? Pasca, ya, beramal, ketika beramal, dan setelah apa Pak? Amalan. Karena setan itu kaitannya dengan amalan tujuannya dua. Yang pertama carane anak Adam ini tidak apa Pak? Beramal, itu pertama. Yang kedua, nek kebajut ngamal carane ganjarane apa Pak? Berkurang, atau kalau bisa ganjarannya Bapak muspro, tidak dikasih ganjaran. Emang bisa pahala yang sudah didapat itu menguap? Bisa. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau batalkan. Jadi namanya batalkan itu udah dapat ya kan? Jangan engkau gugurkan pahala sedekahmu bil manni wal adza, dengan ya ngungkit-ngungkit pemberianmu, kemudian dengan ngelarak ke atine orang yang engkau apa Pak? Kasih, ya seperti itu. Tidak boleh. Itu bisa menggugurkan, mengurangi pahala. Berarti apa? Dia keikhlasannya rusak, walaupun setelah lama dia itu mengerjakan amalan tersebut. Dan ini biasanya gitu setan itu ya. Nalikan ini apa Pak? Ketika pertama kali ya dia mengerjakan amalan, dia bisa simpen amalannya itu lama ya kan. Misalnya umroh, dia sembunyikan umrohnya, dia tidak mau cerita. Lama ada orang apa Pak? Pulang dari mana? Umroh, cerita umroh lah, dia ikut ya. Wah nu kayak bisa iki, tapi niatnya memang ingin aku yo iso gerumroh kaya kowe. Beda kalau cerita, niatnya cerita biasa nggak apa-apa, tapi kalau sudah ada tendensi, maksud aku kalah karo kowe, ya berarti sudah enggak lillahi ta'ala lagi, dia sudah berkurang pahalanya. Kalau niatnya adalah agar ya cerita biasa enggak apa-apa, tapi kalau sudah ada biar dapat pujian, ya biar dan seterusnya, ya kayak saya semalih rung kayak. Nah, sangat seperti itu. Ya itu enggak masalah kalau niatnya apa? Hanya sekedar apa Pak? Bertanya. Tapi kalau sudah terjangkiti agar supaya mendapatkan apa Pak? Tempat yang lebih di mata Pak manusia, itu yang apa Pak? Yang keliru seperti itu. Saya pun nak cerita, cerita lagi ya kan ya. Teman saya itu dia lulusan Madinah, tapi nggak kelihatan apa Pak? Lulusan Madinah, orangnya biasa, ya orangnya biasa, ya kan seperti itu. Dan tidak pernah
Ya kalau ada temannya cerita apa tentang ya sekolah kuliah di sana, ora melu-melu biasa. Ya kan? Seperti itu. Masya Allah. Ya semoga termasuk orang-orang yang menjaga apa? Keikhlasan. Kemudian faedah yang ke-8, liyuwafiyahum ujurahum, dan agar supaya Allah menunaikan hak mereka, pahala mereka. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah zat yang tidak mengurangi hak hambanya. Jadi Allah itu tidak pernah mengurangi hak hambanya. Beda dengan kita. Kalau kita kadang-kadang mengurangi hak orang lain. Mohon maaf, ini perusahaan kita sedang apa? Sedang goyang misalnya ya. Ini THR-nya ya mohon maaf ini ya, bisanya berapa persen misalnya kan gitu. Kalau itu sesuai kenyataan ya alhamdulillah. Tapi kalau dia reka-reka dan seterusnya, kelak akan dimintai apa Pak? Pertanggungjawaban. Ya sama juga anak buah, mohon izin saya sedang apa? Sakit, lalu dia kong kali kong dengan apa Pak? Dengan dokter yang ya sepenting dibayar kan gitu misalnya, sehingga bisa misalnya leren berapa hari padahal tidak, ya itu juga sama dimintai apa? Pertanggungjawaban kelak di hari apa? Kiamat. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendolimi hambanya sedikit pun, bahkan apa? Wa yazidahum, bahkan Allah tambahkan apa Pak? Karunia-Nya kepada mereka. Ya, kalau kita itu ya dibayarnya berapa Pak? Misalnya upah kita itu adalah berapa? 1.500.000 misalnya, atau 1 juta. Ya kira-kira nanti bos itu bayarnya berapa? Ya 1 juta. Wadah Ustaz, bos saya nambahi berapa? 200, 300, 500 sudah mentok. Allah Subhanahu wa taala kalau nambahi berapa? Berapa Pak? Dilipatkan minimal berapa? 10. Jadi kalau ibaratnya gajinya 1.500.000, dia nompornya berapa? 15 juta minimalnya. Itu kalau Allah kayak gitu. Oleh karena itu wa yazidahu min fadli, Allah tambahkan, karena setiap amalan dilipatkan minimalnya berapa? 10. Dan itu tidak ada yang bisa seperti itu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ngasih bonus, nih ada bonus, ya kan? Apa pernah bonus 10 kali lipat? Gak pernah, ya kan? Itu kalau manusia. Kalau Allah, Masya Allah, innahu ghafurun syakur. Kemudian ayat ini ditutup faedah terakhir dengan ghafurun syakur, Allah zat yang maha pengampun. Mengapa ditutup padahal ayat-ayat tentang perintah ya? Kok ditutup dengan ghafur? Karena ghafurun ala dzunubina wa taksirina minha fis shadaqah, yaitu Allah itu maha mengampuni kekurangan kita, maha mengampuni dosa-dosa kita, diantaranya di dalam sodakoh, karena kaitannya di atas itu adalah dengan sodakoh, dan kaitannya dengan sholat. Ya, orang misalnya orang miskin, dia infaknya 10.000, kalau dia itu menjadi kaya harusnya infaknya berapa? 100 juta. Ya 100.000. Naik lagi harusnya berapa Pak? 1 juta. Tapi biasanya ya jenengi kaya itu levelnya pokoknya wis kaya gitu ya, biasanya podo wae infaknya berapa? 100.000. Harusnya kaya grade A 1 juta, grade A 100.000, grade di atasnya harusnya berapa Pak? Infaknya harusnya berapa? 1 juta. Grade dure ya kudune berapa? 2 juta. Tapi ya nyatane ya Pak Ogah tetap ngasihnya berapa? Pak Ogah di jalan tuh loh, tetap dia ngasihnya berapa? 2.000. Parkir neng pasar ngasihnya berapa? Yo sama. Miskin kaya ngasihnya berapa? 2.000 lebih paling 5.000. Yo kudune iki ngeki berapa? 20.000 atau berapa, kan seperti itu. Ya, itu taksir. Tapi Allah Maha apa? Pengampun, tetap diampuni seperti itu. Syakurun, Maha mensyukuri, maksudnya apa? Syakurun ala qalili a'malina, maha mensyukuri walaupun kendati amalan kita itu apa? Sedikit. Amalan kita sedikit, tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya, akan tetapi Allah lipat gandakan pahalanya, minimalnya berapa tadi? 10. Dan tidak ada yang seperti ini melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya itu yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Semua yang benar datangnya dari Allah. Apabila ada luput dan salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.